Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di dalam video tutorial untuk serial manajemen SDM. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan SDM dengan subbab pembahasan, yaitu yang pertama adalah makna dan latar belakang perencanaan SDM. Yang kedua adalah perencanaan SDM yang baik. Yang ketiga adalah unsur-unsur perencanaan SDM. Yang keempat adalah perencanaan SDM yang ideal. Dan yang kelima adalah dimensi dan indikator perencanaan SDM apabila memang kita akan membuat sebuah instrumen di dalam penelitian perencanaan SDM. Dan kita akan secara singkat untuk menjelaskan tentang yang pertama, yaitu makna dari perencanaan SDM, yaitu proses sistemis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa yang mendatang. Kemudian latar belakang dilakukan perencanaan SDM, kita melihat dunia yang berputar secara dinamis melahirkan konsumen yang semakin kritis. Di mana konsumen yang semakin kritis, konsumen tersebut akan menuntut kualitas produk di dalam produk yang dihasilkan perusahaan. Produk yang dihasilkan perusahaan, maka di sini perusahaan tentunya harus juga dinamis di dalam meningkatkan kualitas produk dan melayani konsumen yang semakin hari semakin kritis, di mana perusahaan yang mampu untuk melayani konsumen dengan baik, yaitu perusahaan yang mampu beradaptasi dan memenuhi tuntutan konsumen. Di mana tuntutan konsumen ini harus dilakukan sebaik mungkin. Tentu di dalam memenuhi tuntutan konsumen, kita perhatikan kualitas sumber daya manusia. Untuk menentukan kualitas sumber daya manusia yang baik, maka diterapkanlah perencanaan SDM secara komprehensif dan terprogram yang berbasis pada dua, yaitu knowledge based workers, yaitu artinya adalah bagaimana kita bisa menyediakan karyawan yang berbasis pengetahuan, dan multi-skilling workers, yaitu menyediakan pekerja atau karyawan yang memiliki banyak skill atau keterampilan. Tidak hanya satu keterampilan, tetapi keterampilan yang semakin banyak dimiliki oleh karyawan itu, maka semakin baik bagi perusahaan untuk berkembang di dalam melayani konsumen yang semakin hari semakin kritis. Berikutnya adalah unsur-unsur perencanaan SDM, di mana unsur-unsur perencanaan SDM adalah terpaut kepada dua. Yang pertama adalah harus fokus, di mana fokus ini terpecah menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah apa yang terbaik di dalam perencanaan SDM tersebut. Yang itu adalah apa yang terbaik dari kualitas sumber daya manusia yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kemudian adalah apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi, yaitu yang terkait dengan sumber daya manusia itu. Yang berikutnya adalah kualitas pelayanan yang terbaik yang diberikan perusahaan atau organisasi kepada sumber daya manusia atau personal yang dimiliki perusahaan berupa fasilitas dan kompensasi. Yang kedua adalah unsur-unsur perencanaan SDM, yaitu adalah fleksibilitas dengan sub-unsur, yaitu yang pertama harus dinamis. Apa harus dinamis? Yaitu perencanaan mengikuti tren dan perkembangan. Yang kedua adalah sumber daya manusia atau perencanaan sumber daya manusia. Perusahaan harus memiliki pandangan ke depan, bukan melihat problematika masa kini saja atau bahkan memikirkan masa lalu, namun harus memandang jauh ke depan. Di mana perencanaan itu ada tiga, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan jangka panjang. Di mana jangka pendek adalah kurang dari 5 tahun, jangka menengah adalah 5-10 tahun, dan jangka panjang adalah lebih dari 10 tahun. Kemudian perencanaan SDM yang ideal, yang pertama adalah perencanaan tersebut berorientasi pada output, yang kedua perencanaan tersebut mengarah kepada kinerja, yang ketiga perencanaan tersebut adalah berorientasi pada prioritas, yang keempat perencanaan tersebut harus mampu menjadi perhatian utama dan serius di dalam pengembangannya. Yang kelima adalah perencanaan tersebut harus berorientasi profit dan benefit. Yang keenam adalah perencanaan tersebut harus mampu mengalokasikan sumber daya perusahaan dan organisasi untuk menghimpun kekuatan terbaik dari sumber daya manusia tersebut. Yang ketujuh adalah perencanaan harus bersifat
atau berorientasi pada dinamika sosial dan lingkungan alam. Yang kedelapan adalah perencanaan harus mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi bagi perusahaan atau organisasi. Berikutnya adalah dimensi dan indikator perencanaan sumber daya manusia. Ini adalah butuh bagi divisi penelitian dan pengembangan. Tatkala kita merujuk kepada variabel perencanaan, maka variabel perencanaan tersebut melahirkan beberapa dimensi, dan dimensi tersebut memiliki indikator, dan indikator tersebut mampu kita buat untuk sebuah pertanyaan yang berbobot yang akan dilihat nilainya sebagai bentuk langkah di dalam meneliti bobot daripada variabel perencanaan. Dimensi yang pertama adalah tujuan, di mana indikatornya adalah sejarah, kemampuan organisasi, lingkungan organisasi, fokus pada pasar, pencapaian atau hal yang dapat dicapai dari perencanaan, mampu memberikan motivasi dan tujuan spesifikasi yang direncanakan. Yang kedua adalah dimensinya, yaitu perencanaan organisasi dengan indikator pencapaian misi, kedua efektivitas kebijakan, ketiga ketetapan prosedur, keempat efektivitas aturan, kelima metode program kerja yang tepat, dan keenam efisiensi anggaran. Berikutnya untuk dimensi, yaitu audit SDM dengan indikator kontribusi kepada subdivisi personalia, rasa profesionalisme dan tanggung jawab antar karyawan. Ketiga adalah kesamaan dalam penetapan kebijaksanaan. Yang keempat adalah mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab Departemen HRD. Yang kelima adalah menganalisis problem-problem personalia. Yang keenam adalah efisiensi biaya pengembangan dan pelatihan SDM. Yang ketujuh adalah mudah menerima perubahan yang ada. Dan kedelapan adalah mudah dalam menentukan masalah sistem informasi SDM. Demikian penjelasan singkat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.